Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekarang hari Minggu ya, Pok? Ya. Tanggal 17, guys. Kita lagi narik santai. Kalau saya bilangnya narik males-malesan. Kemarin nanya narik males-malesan gimana tuh, Mas? Tahu saya juga bingung. Pokoknya lagi males narik. Kerja bagus. Kalau hari Minggu gitu, guys. Saking malesnya nggak dikasih Ya, jadi- juga sama Shopee. Iya, oke. Itu ya. Tuh tadi lagi ngedumel, guys. Oke, Pok. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Ada beberapa sih. Hari ini kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan dari subscribersnya Mas. Ya, So, jadi kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan yang biasa komen di video-video saya nih. Ya, mungkin ini kita saring aja ya, Pok. Nggak semua, kalau semuanya nggak banyak. kelar. Seharian kita bisa. Iya. Jadi beberapa aja kita ambil yang mungkin yang penting-penting aja ya. Nah, jadi sebelum kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ini kita mau menghimbau dulu, Pok. Oh iya tuh ada di Jadi, notif tuh. Masuk ke notif nih. Mungkin ini hal yang biasa, tapi ini buat driver baru bukan hal yang biasa ya. Iya. Jadi Harus. harus tahu juga nih buat driver baru. Apa sih? Jadi yang mau dihimbau, Pok? Itu loh, hati-hati terhadap penipuan. Nah, jadi ini ada notif ya. Ini masuk juga nih di notif Shopee, teman-teman. Jadi nanti saya tampilin di sini. Ya, itu. Jadi waspada penipuan mengatasnamakan Shopee ya. Hai mitra pengemudi, selalu berhati-hati terhadap oknum yang meminta untuk memberikan informasi terkait data pribadi kita yang bersifat rahasia, teman-teman, ataupun pungutan biaya yang mengatasnamakan Shopee. Nah, ini biasanya kayak Opik gitu tuh. Ya, banyakan food. Di food ya. Ya, Tapi orderan fiktif jatuhnya ya. tapi kemarin juga saya menemukan tuh, Pok, di orderan pengembalian barang. Oh, ada juga. Ada juga. Oke. Jadi di orderan pengembalian barang itu sempat ada di live kita juga tuh waktu itu. Yang masalah pengembalian barang. Jadi si driver datang nih buat ngambil barang. Ternyata dia nggak nemuin customernya. Rumahnya juga nggak nemuin. Nah, jadi barangnya nggak ada, teman-teman. Tapi si driver tersebut tetap di pick up terus dibawa ke ekspedisi, dibawa ke ekspedisi. Nah, karena barangnya nggak ada, ekspedisi nggak mau nerima dong. Iya. Nah, jadi pertanyaan tuh di situ. Nah, nggak tahu kenapa si drivernya ini juga bingung, teman-teman. Nah, terus dia ada chat masuk Iya. mengatasnamakan Shopee. Nah, itu saja kayak minta kode OTP, minta email si driver sama minta OTP-nya. Jadi biar bisa masuk atau menyusupi akun kita. akun email driver tersebut. Nah, nanti dari situ merembet tuh. Bisa ke rekening bank, bisa ke dompet online gitulah, kayak ShopeePay atau Dana, ya macam-macam lah ya. Iya. Nah, jadi kadang ada juga masuk di aspek pengembalian barang, tapi nggak tahu juga kalau di aspek instan. Mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman tersebut boleh komen cerita-cerita. ya. Nah, jadi banyak oknum penipuan mengatasnamakan Shopee yang meminta data pribadi. Nah, pokoknya Shopee ini nggak pernah minta data pribadi kita, teman-teman. Kayak email segala macem lah pokoknya. Itu kalau ada itu abaikan aja. Kalau perlu langsung diblok aja nomornya, teman-teman. Gitu ya, Pok? Iya, betul. Mungkin ada tambahan, Pok? Kalau pernah juga saya terima telepon dari nomor bukan nomor telepon ya. Apalah. Oh, maksudnya bukan nomor telepon yang handphone. terverifikasi. Pokoknya nggak ada tulisannya. Cuman depannya angka 1. Jadi dia pikir dia bilang Shopee, ya udah kita percaya, ternyata itu loh. Apa tuh? NPWP ternyata. Oke, lawak dia. Tapi harus hati-hati juga tuh teman-teman. Oh, jadi iya. kita pikir penipuan ternyata bukan. Iya. Kadang iya gitu juga. Pokoknya kalau yang penipuan itu biasanya nomor-nomor pribadi, Pok. Nomor pribadi, betul. Jadi kalau resmi itu biasanya ada centang hijaunya tuh. Terus pokoknya intinya jangan sampai ngasih nomor telepon, nama pribadi, nama orang tua, apalagi kode OTP, ya itu pokoknya udahlah, langsung dimatiin, blokir. Blokir aja. Kalau perlu langsung lapor deh, nomor itu dilaporkan. Jadi kalau itu nomor pribadi ya. Iya. Nah, jadi di sini Shopee sendiri ada nih teman-teman nomor resminya kok. Oh iya ada. Jadi di situ ada tuh ya, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi ada 3 tuh. Ada 2 nomor kantor tuh ya. Sama WhatsApp ya. Oh, 3-3-nya nih.
Jadi yang satu lagi nomor WhatsApp resmi Shopee. Nah itu biasanya ada centang hijaunya tuh yang terverifikasi. Nah ini harus di save nih, harus bener-bener di save nih. Jadi kita bisa tahu nih beneran asli atau enggak. Jadi, karena dia cuma punya 3. Ya, nah itu. Jadi kalau mau mastiin bener Shopee atau bukan, ya udah tinggal lihat aja nomornya tuh di situ teman-teman. Nanti ada di layar ya. Pokoknya itu, hati-hati terhadap modus penipuan baru. Jangan pernah informasikan data yang bersifat rahasia. Ya, pokoknya itulah ya, Po. Iya. Oke, jadi kita langsung aja, Po. Nggak usah berlama-lama. Iya. Jadi di sini saya udah sharing nih, Po. Udah saring beda ya. Beda. Jadi saya udah saring beberapa pertanyaan dari teman-teman. Iya. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita yang lain lagi. Ini pertanyaan yang umum aja nih. Oke, langsung ke pertanyaan pertama, Po. Iya. Nah, ini yang awal dulu aja nih, yang biasanya banyak orang tanya. Justru ini bukan buat para driver nih, Po. Buat yang mau gabung nih. Nah di situ ada dari Kukumbul 62 RK Sonari 92. Wah, namanya panjang juga ya. Jadi dia bertanya gini, Po. Pendaftaran dibuka terus nggak? Nah, tuh. Nah, kalau soal pendaftaran, luar biasanya Shopee dibuka terus tuh pendaftarannya. Iya. Driver makin banyak, susah kita dapat orderan. Iya. Jadi nggak kayak ijo ya? Iya, dia nggak kayak ijo, nggak kayak PT-PT lain lah pokoknya. Dia buka terus. Buka terus. Ya, siapa yang mau masuk? Mau tua, mau muda, yang penting udah punya SIM. Jabodetabek ya, nggak tahu kalau di luar kota ya. Jabodetabek itu buka terus sesuai dengan domisili. Nah, itu daftarnya di mana, Po? Kalau dulu kan bisa lewat link tuh. Iya. Sekarang link udah nggak ada, guys. Udah nggak ada. Jadi daftarnya semua lewat aplikasi. Jadi semuanya daftar lewat aplikasi. Nah, saya juga nggak tahu tuh mekanisme buat daftar sekarang, Po. Kalau sekarang lewat aplikasi, nanti ditunggu akan ada undangan dari WhatsApp untuk datang ke kantor atau selanjutnya ikutin aja instruksinya. Jadi kalau untuk alur pendaftarannya sendiri, teman-teman bisa langsung aja download aplikasi Shopee Food Driver. Nah, udah tinggal daftar aja di situ, ikutin aja alurnya. Iya. Kalau untuk dipanggil cepat atau lama ya itu kebijakan Shopee dari sana. Ya, betul. Itu ya buat teman-teman yang mungkin mau gabung di Driver Shopee Food. Oke, next. Ini dari Angga Wahyu 2218, Po. Oke, apa tuh? Bang, saya driver baru. Nah, ini driver baru guys ya. Tapi masih bingung sama insentif. Misal kita bisa tupo 3, dapatnya kan 40.000 tuh, Po. Kalau tupo 3. Nah, jadi pertanyaannya nih, apa ditambah yang tupo 1 dan 2? Nah, maksudnya digabung tuh. Iya, jadi tupo 1 tambah tupo 2 tambah tupo 3. Jadi nggak gitu ya? Nggak gitu ya, guys. Gitu. Gimana, Po? Kalau kayak gitu enak banget. Jadi kalau sampai tupo 1 ya berarti kita dapatnya 18.000 di 800 poin. Kalau tupo 2 di 1.200 poin kita dapatnya 16.000 ya kalau nggak salah ya. 24. Nah, 20 berapa tuh? 28. Jadi ada yang koreksi, guys. Ya, di belakang layar ada yang koreksi. Yang sering tupo-tupo. Kalau saya banyakkan tupo 1. 20 berapa? 28 di 1.600 poin. Tapi itu yang 18.000-nya angus. Angus 18.000. Jadi kita dapatnya 28 aja. Begitu sama, di tupo 3 juga gitu. Sama halnya di tupo 3 juga. Ya, 40 ribu. Jadi tambah-tambahin. Enak kalau ditambahin. Di 1.800 ya? 1.600. 1.600. Pokoknya selisihnya 4 orderan. Oke, 1.800. 800 tupo 1, 1.200 tupo 2, 1.600 tupo 3. Jadi selisihnya 4 orderan. Nah, iya 4 orderan dan tidak digabung. Tapi enggak 4 orderan juga sih. Kalau misalnya ya pokoknya selisihnya 400 poin. Ya. Bukan itu 4 yang orderan. 400 poin ya, guys. Tapi bukan ditambah-tambah. Begitu kita ke tupo 3, jadi 8.000 tambah 16. 18 tambah 28 tambah 40. Oh iya, salah gue. Kalau tupo 3. Wah, itu udah hampir 100.000 itu. Enak sekali. Jadi kita dapatnya tergantung di tupo kita yang mana. Di poin yang mana tuh? Tupo 1 berarti dapatnya 18, tupo 2 berarti dapatnya 28, tupo 3 berarti dapatnya 40.000. Jadi enak clear banget ya? Clear. Enak dah kalau ada yang bantuin ngomong gini. Jadi saya nggak usah banyak ngomong. Hai. Good job. Oke, next, Po. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini ada dari Anto Amar. Oke. Bang,
Kalau nggak auto bid bisa dapat orderan nggak ya? Gimana tuh, Pak? Nah, gimana kalau saya sih belum pernah ya main manual. Nah, gimana kalau Mason gimana? Jadi kalau main manual ya guys ya, itu kalau kita main manualnya di daerah pinggiran kota Jakarta, misal kayak Bekasi, Cilengsi lebih parah lagi, jauh banget ya kayak Empok nih, terus Tambun, Cibitung, Cikarang, pokoknya pinggiran pinggiran Jakarta lah. Itu main manual agak susah, teman-teman. Agak susah. Masih ada kemungkinan dapat, tapi itu delaynya agak lama. Nah, kalau di Jakarta sendiri itu main manual itu masih bisa, kemungkinannya besar. Jadi beda. Kalau di pinggiran kemungkinan kecil. Kalau main di Jakarta, Jakarta manapun ya, barat, utara, apalagi barat tuh, selatan ya. mantap. Jadi emang di utara apalagi ada Dunek tuh, pergudangan, gokil guys. Nah itu kemungkinannya besar, masih bisa dapat main manual. Itu biasanya buat yang menghindari someday, Bo. Betul, yang someday punya, sore ya. Iya, yang punya riwayat someday itu paling males dapat someday di sore hari. Itu mainnya manual. Tapi ya itu, kalau mainnya di Bekasi ya harap-harap siap-siap nunggu aja. Kalau di Jakarta sih aman, teman-teman. Masih aman. Masih oke, masih oke. Oke. Jadi itu ya tadi Bang Anto Amar. Oke, next pertanyaan selanjutnya ini dari Wahyudi Hidayat 1446 nih, Po. Jadi Bang Wahyu ini bertanya, Bang, Shopee kalau mau offbid di bawah 75% kena poin kagak, Bang? Driver baru netes. Baru netes. Oh, baru netes, telur kali. Ya, emang driver telur. baru nih. Nah, enggak, ini maksudnya offbid di bawah 75%, maksudnya gimana nih? Habis ngensel atau gimana ya? Iya, makanya nih nggak jelas nih. Bang, Shopee kalau offbid di bawah 75%. Kena poin kagak, Bang? Oh, maksudnya mungkin ini kali, Po, penyelesaian orderan. Apa gimana? Enggak, dia offbidnya setelah misalkan habis dapat cancel nih. Kan performa presentasinya turun tuh. Jadi 75%. Ya, misalkan terus dia offbid. Terus offbid. Kena poin enggak? Oh iya. Nah, jadi kalau untuk kena poin atau enggak, biasanya kita bakal kena poin itu penyelesaian rendah, Po. Penyelesaian rendah. Tapi itu nggak langsung dapat di hari itu. Misalkan hari ini poin penyelesaian kita 75%. Itu nggak mesti langsung dapat poin. Biasanya diakumulasi, teman-teman. Seminggu dilihat dulu tuh, dalam seminggu kita sering cancel atau enggak. Jadi gitu, Po. Iya. Ya, jadi banyak juga tuh kan ada teman-teman juga yang nanya, Po. Kok tiba-tiba saya dapat poin 25%? Karena 25 poin. 25 poin, di situ keterangannya penyelesaiannya rendah. Padahal saya nggak lagi cancel tuh di hari itu. Nah, jadi itu karena Shopee sendiri diakumulasi dari hari-hari sebelumnya. Dilihat gitu. Beberapa orderan sebelumnya. Nah, betul. Lagian kalau misalnya 75% itu kan minimal ya. Ya. Minimal kayaknya sih enggak deh. Masih aman. Minimal kita dapat insentif kan 75% tuh. Masih oke. Berarti hitungannya bukan rendah. Iya, bukan rendah. Nah, kemungkinan di bawah 75. Nah, itu dihitungnya penyelesaian rendah, teman-teman. Bisa masuk ke situ. Ya. Oke, jadi Bang Wahyu semoga menjawab ya. Menjawab ya. Langsung nih, kita lanjut lagi. Ini dari @jurdil Sevika. Pernah pagi jam 8 dapat someday 122.000, Po. Kelar jam 12. Jadi berapa jam tuh? 9, 10, 4 jam. 4 jam. Ya emang segitulah durasinya ya. Ya, durasi someday cowok. Oke. Oh, beda sama cewek. Beda tuh. Tapi ini kayak cewek nih namanya Sevika. Oke. Lanjut. Ya, ini mah nggak ada ini ya, teman-teman ya. Semua sama. Nggak ada gender. Ya. Oke. Jam 1 siang dikasih someday lagi. 166.000, Po. Waduh, mantap. Kelar jam 8 malam. Abis itu anyep WKWK. Masya Allah. Nah, gimana tuh ngejawabnya tuh? Jadi abis dapat someday 2 kali, setelah ngerasa anyep di jam 8 malam. Kalau saya pribadi udah dapat 2 kali someday, udah jam 8 malam juga, ya udah pulang bobo aja. Ya mungkin kan masih semangat, Po. Kalau masih semangat ya mungkin disambungnya sama food kali ya, mendekati resto-resto, kan sudah jam 8 malam. Tapi kalau misalkan dia udah ngedeket ke resto tetap anyep, kenapa? Ya berarti memang orderannya lagi low. Kan banyak kemungkinan. Pertama orderannya lagi turun, terus juga kan kita punya prioritas nih hub. Nah itu jadi orderannya diambil sama hub, teman-teman. Karena di
untuk SPX sendiri itu kan ada batas minimal buat ngebuang ordernya tuh. Iya, betul. Soalnya jam 9 malam, tapi kita suka nemuin juga, Po. Kadang jam 9 malam lewat ke atas Iya. masih suka dapet Mungkin jam 8 malam pas beliau siapa Mas Jurdil itu selesai ngantar orderan, berada di tempat yang tidak ada sellernya. Oh, trafficnya sedikit. Trafficnya sedikit. Mungkin bisa pindah, kira-kira tahu di sebelah mana, pindah ke arah situ. Mungkin aja masih ada juga. Betul. Tapi kalau di daerah Jakarta sendiri ya, misalkan gitu. Tapi kita nggak tahu nih, Bang Sepika tadi. Ini nggak tahu nih ya, saya Bang atau Mbak ya, ataukah ini. Pokoknya nggak tahu posisinya lagi di mana, Po. Iya, betul. Itu. Jadi emang harus sayangnya nggak cerita lokasi ya, jadi, ada di mana. Kalau misalkan berakhir di di pinggiran Jakarta, itu emang agak sulit, apalagi mainnya malam. Itu kebanyakan ya udah diambil prioritas gitu sama hub. Itu Bang, Pak Hendra, beliau tuh jam 9:30 aja masih dapat orderan instan. Kalau beliau itu ya nggak usah ditanya, Po. Kalau dia the man of apa ya? Kadang saya juga bingung ya guys ya. Jadi si Babe Hendra tuh yang ada, ya mungkin teman-teman udah tahu lah. Kadang malam aja masih dapat argo 75, 50.000. Jadi mungkin titik lokasinya coba menggeser dikit. Tapi emang beliau juga ngebolang, Po. Iya, betul. Iya. Terus juga udah hafal gitu, udah hatam lah sama seller. Jadi tahu nih, ini jam segini ngebuang, ini jam segini ngebuang. Iya. Gitu. Bahkan sampai di atas jam 8 malam pun beliau masih tuh mendekat, masih merapat. Betul guys, masih merapat dia. Dan ya itu dapat juga akhirnya. Karena ya itu usaha juga pertama, terus kedua mentalitas. Ya, masih semangat banget ya. Gila sih. Gokil lah pokoknya lah. Ya pokoknya jadi itu intinya harus menggeser lah kalau misalnya memang masih semangat untuk dapatkan orderan instan. Ya bergeser ke tempat-tempat yang ramai. Tapi kalau misalnya geser nggak dapet juga, ya udah mendingan ikhlaskan lah, matiin aja. Tunggu aja buat persiapan besok. Alhamdulillah hari ini sudah dapat. Karena 2 orderan someday loh. Iya, 2 orderan someday udah tupu 1 loh. Udah tupu 1, udah dapat. Alhamdulillah. 200 lebih tuh kan berarti. Masya Allah. Iya, udah 280 kok. Iya. Wah, itu udah mantep sih. Pokoknya ya itu ya. Karena emang kadang gini juga, Po. Kadang kita juga ya, teman-teman. Biasanya yang udah mau ceki nih, sisa-sisa 50 poin. Itu digantung. Banget ya. Padahal kita udah nyeret sana, nyeret sini. Kita nggak tahu juga ya, emang di Shopee-nya nggak mau ngasih, takut rugi. Kan 18.000 kali berapa orang rugi ya dia. Ya. Nggak, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi ya kadang dikasih juga. Gitu. Oke. Ya pokoknya itulah. Next. Jadi ini ada dari Ahmad Rian Strip F8S. Barusan saya dapat someday lagi nih, Po. Barusan saya dapat someday, tapi barangnya cuma 1. Shopee lagi ora danta nih. Jadi gimana nih? Someday 1. Saya belum pernah ngalamin ya, teman-teman ya. Buat someday 1. Paling sedikit itu someday 2 barang. Paling sedikit. Ada kemungkinannya apa ya? Apa someday, tergantung sih, sayangnya jam berapa nggak dikasih tahu ya, dapatnya ya. Kemungkinan kalau menurut kita nih, kalau orderan someday itu masuk di pagi hari, mungkin itu sisa kemarin kali ya. Atau gimana? Jadi diprioritasin. Iya. Kalau digabung makin lama lagi tuh. Makin lama. Barangnya nyampe. Iya. Tapi kita juga nggak tahu ya. Nggak tahu karena. Nggak tahu juga kalau itu kita ini nggak bisa jawab juga nih. Entah beneran same day atau salah baca atau sebenarnya instan. Coba dipastikan dulu ya buat Bang Karena Ahmad. Same day minimal 2. 2 juga biasanya kan instan gabungan ya. Iya betul juga jadi sih. Ya, tapi emang apa kemungkinan ada juga 1? Iya, ya kita nggak tahu juga, Po. Beruntunglah dapat same day 1 lah. Kita juga. Tapi kalau kita ngelihat di line buat poin-poin tuh, Po. Tapi di situ keterangannya someday 1 penyelesaian. Kalau yang tambahan itu kan di bawahnya beda lagi, tambahan poin. Tapi kemungkinan mungkin emang ada juga tuh 1. Ya berarti beruntung someday. Justru ya. Tapi kan harganya beda. Ya pokoknya apapun orderannya tetap disyukuri guys. Jalanin aja. Soalnya kalau di cancel juga kita nggak bakal dapat cuan, kok. Iya betul. Nah, terus ini orang danta lah. Alhamdulillah malah same day dapat 1. Nggak mungkin, maksudnya bercanda. Kan mungkin lagi apa? Ya gitulah. Oke, next.
Jadi, wah di sini ada dari Bang Anto Amar lagi nih, Po. Oke. Anto Amar lagi, karena ini pertanyaan penting juga ya. Ya. Bang, izin tanya, kalau kita nggak main auto bid, cara kerjanya gimana? Misal kita buat hindarin SPK gabungan. Oh, misalnya kita mau ngindarin SPK gabungan nih di saat main manual ya, karena ini kan nggak main auto bid. Iya. Misal juga kita hanya ingin main food. Nah, jadi kalau sistem manual sendiri itu orderan itu nanti masuk ke aplikasi kita, itu dikasih waktu 15 detik buat memutuskan kita mau terima orderannya atau enggak. Dan di situ nanti ada keterangannya. Orderan food, orderan SPK instan atau someday. Iya. Jadi ya itu, kalau main manual seperti itu cara kerjanya. Jadi emang kita nggak bisa tahu juga itu food atau maksudnya nggak bisa milih. Jadi tergantung dari orderannya, masuknya food, instan atau someday. Nah, nanti kita dikasih waktu 15 detik buat memutuskan mau diambil atau enggak nih orderannya. Nah, gitu ya. Iya. Bang Anto Amar, dan mungkin juga buat teman-teman yang baru nih, Po. Mungkin mau menghindari someday kan, main manual ya itu. Jadi kalau misalkan masuknya someday, terus kitanya nggak mau, ya udah dimin aja gitu. Tapi tetap ada resikonya. Resikonya yaitu penyelesaiannya turun. Persentase penyelesaiannya. Nah, itu kalau misalkan tadi ya di bawah 75%, itu nanti diakumulasi. Nah, itu kita bisa kena poin, tingkat penyelesaian rendah. 25 poin kenanya. Ada lagi tambahan, Bu? Nah, ini Bang Anto jawab ini nih, nanya lagi dia. Apa tuh? Kalau misal nggak diambil atau didiemin aja, kita dapat poin pelanggaran nggak, Bang? Nah, kalau dilewatin... Berapa kali nih ngelewatin orderan manual? Jadi kalau ngelewatin sendiri, saya belum pernah ya. Saya sendiri belum pernah nih, Po. Gue sendiri belum pernah. Maksudnya paling minim itu ngelewatin satu orderan, saya pernahnya, teman-teman. Jadi kalau ngelewatin satu orderan, itu cuman kena itu aja, persentase penyelesaian itu. Oh iya. Jadi turun gitu. Performanya ya. Performanya. Tapi baiknya sih, soalnya kalau orderan pertama di cancel, itu persentasenya langsung turun jauh, 50% kalau nggak salah. Oh iya, berarti pengaruh itu ya kalau orderan pertama. Kalau orderan pertama, ngaruhnya di situ. Nah, nanti kerja keras tuh buat naikin sampai di atas 75% buat dapetin insentif tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kita dapat orderan dulu awalnya, atau misalkan orderan ketiga mau kita lewatin atau cancel, nah itu turun presentasinya nggak terlalu jauh. Tapi mungkin hitungannya sama aja, karena kita sebelumnya mungkin udah dapat orderannya dulu gitu, Po. Iya. Ya, intinya itu ya buat Bang Anto, semoga menjawab. Next, Po. Next. Nah, ini nih. Ini juga nggak kalah penting nih, Po. Ini dari @Febriansyah Kristianto 1966. Bang, ada yang aneh dah. Apa tuh, Bang, yang aneh? Apa nih? Aneh-aneh lagi nih. Aneh lagi nih. Gua dapat SPX 12.400 argonya nih, Po. Pas sampai lokasi malah dapat 10.400. Itu kenapa ya? Udah 3 hari kemarin nih begini. Awal 56.000. Tahu-tahu malah 53.000. Berarti tidak sesuai dengan argo sebelum awal ya, sebelumnya. Argo awal. Nah, itu gimana tuh, Po? Kita juga nggak bisa jawab tuh kalau itu. Iya. Kalau urusan argo sih sebenarnya kita nggak bisa jawab, tapi kemungkinan gini kali ya, untuk mengatasi besok-besoknya kali ya. Di awal kita screenshot aja tuh, kemungkinan pada saat kita terima tuh kita kayak salah lihat gitu loh. Kan bisa. Namanya juga kita lagi dapat orderan gitu ya. Nah, besok-besok di screenshot. Saya screenshot. Oh, jadi buat awal memastikan. Nih, ya awal nih 56.000. Nanti begitu penyelesaian ternyata kita cuma dapat 53.000. Di screenshot lagi. Minimal kita punya bukti kalau Shopee tuh ternyata nggak sesuai nih sama awalnya gitu. Nah, kalau misalkan kita udah screenshot nih, Po, kita mau lapor, bisa nggak tuh? Sepertinya harusnya bisa ya, kita ke live chat, kasih live foto buktinya, ya live chat agent, kita foto tuh buktinya, di awal sama akhirannya. Nah, tapi mungkin gini ya, mungkin pada saat kita menjalankan orderan, kita nggak sesuai sama titik. Bukan jalur yang dikasih sama Shopee tuh. Yang misalnya kita tahu jalur tikusnya lah gitu. Buat nyari dekat. Nyari deket. Nah, jadi Shopee otomatis mungkin ngurangin juga gitu. Harusnya sih enggak ya. Harusnya mah enggak sih. Harusnya enggak dong. Kan itu
keuntungan kita ya sebagai driver yang kita tahu jalan gitu. Emang banyak juga yang bilang itu katanya sugesti aja, Po. Oh gitu. Sugesti aja. Jadi apa salah lihat aja. Ya makanya. Tapi emang mungkin juga bener juga. Karena kan ini tadi si Bang Febri sendiri udah 3 kali. Iya. Berarti kan dia merhatiin tuh si Bang Febri. Mungkin kemungkinan bener nih, Po. Nah, jadi itu tadi ya screenshot aja, nanti chat aja ke live agent. Tapi saya bukan mau ngejelek-jelekin nih, Po. Ya, saya bukan mau ngejelek-jelekin nih. Tapi emang pada kenyataannya ya di lapangan itu kebiasaan nih Shopee itu ditinjau. Jadi nggak langsung brek. Misalkan itu benar ya, nggak langsung tuh. Hari itu juga diatasin. Jadi ya itu teman-teman. Paling kalau teman-teman pengaduan lah ibaratnya ya. Itu ditinjau dulu teman-teman. Kayak gitu. Nah, kita harus tunggu lagi kebenarannya gitu ya. Walaupun kita udah ngasih bukti-buktinya tuh. Iya. Kayak kemarin nih saya. Nah, ini buat teman-teman nih yang biasanya salah titik. Oh, itu sebenarnya kita bisa selesaiin di titik yang salah. Iya. Dengan ngechat live agent. Nanti dibantu buat nyelesain. Soalnya kan kalau beda jaraknya 3 kilo kita nggak bakal bisa selesaiin. Iya betul. Harus selesaiin di titik yang titik aslinya tuh yang di aplikasi. Walaupun itu salah. Nggak sesuai sama titik yang tertulis. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa selesaiin di titik yang salah, yang dikasih customer lah, yang kita kan ngechat dulu tuh. Maaf Kak, ini titiknya salah. Nah, nanti kan dikasih tuh titik yang benar, ya kan? Nah, nanti kita bisa minta tolong buat selesaiin di titik yang salah teman-teman dengan cara chat live agent. Nanti kita cuma diminta buat kasih screenshot chat, foto bukti kalau makanan udah diterima sama customer, sama itu screenshot Google Map di titik jaraknya. Screenshot titik yang kita antar nih yang salah. Jadi cuma minta itu aja. Nah, nanti langsung diselesaiin tuh teman-teman. Tapi ya itu kendalanya kita jadi lama. Harus ngechat live chat agent dulu, belum lagi ya kita nganter jarak selisih 3 kilo, kadang 7 kilo, itu kan pertama jadi rugi di bensin, di waktu, betul. Ya kan? Nah itu buat ngatasinnya mungkin teman-teman bisa dengan ngechat customer, minta uang tambahan teman-teman. Karena di Shopee sendiri sebenarnya dia bisa tuh Po ngeklaim. Bisa. Tapi balik lagi itu ditinjau dulu. Nggak langsung. Kayak kemarin saya juga gitu teman-teman. Jadi ditinjau dulu tuh. Saya kemarin nggak lupa saya screenshot tuh Po buat itu. Jadi buat biar pada tahu juga nih teman-teman. Ya pokoknya intinya itu ya. Tapi kalau emang sekiranya itu bikin teman-teman jadi nggak nyaman atau ngerasa dirugikan, ya udah langsung cancel aja. Tapi dengan catatan ya harus terima risikonya. Itu. Kalau nggak mau ribet ya teman-teman ya. Kadang saya juga kan nggak mau ribet nih. Udahlah cancel aja lah, ribetin lah. Mendingan nyari orderan yang lain gitu. Udah gitu harga 8.000, bela-belain jauh beda titik 7 kilo. Bedanya luar biasa. Terus lagi ngechat customer nggak mau ngerembes tuh, tambahin. Wah itulah ya, pokoknya lah. Ya pokoknya itu buat Bang Febriansyah ya. Oke, jadi kita lanjut nih, Po. Iya. Habis. Ada satu lagi nih. Apa tuh? Nih. Jadi di sini udah habis, guys. Apa, Po? Satu lagi, Po. Dari @baguseaw2870. Apa tuh, Po? Bang, aneh setelah tiap antar paket atau food Shopee selalu foto pagar rumah customernya doang atau sama jalanan. Aman gak ya, Bang? Aman. Udah dijawab. Aman, guys. Kalau itu nggak ngaruh, soalnya di Shopee sendiri ada timestampnya. Jadi kita nggak bisa bohong, teman-teman. Mau foto mau foto pagar kek, mau foto jalanan kek, mau foto apa. Karena di situ ada timestampnya tuh, ada jamnya berapa, di mana gitu. Tapi walaupun aman nih, kalau saran saya kan Shopee juga ada nih di notif minimal 3 kan, minimal 3 foto. Saran saya ya tetap aja foto resinya, tetap foto barangnya. Kan kita nggak ada barangnya. Itu apa dulu tuh, food apa instan nih? Ya food dan instan kan, ini dua-duanya. Food nggak ada resi. Ya kalau food kan food nggak ada resi. Foto foodnya. Tapi minimal inilah foto itu tuh nomor rumah. Iya, jangan jalanan, kan kita nggak tahu juga. Buat antisipasi lah teman-teman. Ya walaupun masih aman gitu. Kalau untuk sekarang ya, cuman kan kita nggak tahu nanti. Kadang Shopee suka update, guys. Iya. Suka update. Jadi harus
Harus ada. Kayak yang tadinya 1 sekarang jadi 2 foto kan. Nah terus Put juga kan dulunya nggak dipoto. Nggak dipoto. Sekarang minta sekarang foto. harus ada foto. Nah gitu. Jadi Tapi membiasakan diri lah. Tapi kayak nanti juga bakal Put ikut-ikutan nih, harus foto orangnya lah, harus 2 kali. Aduh. Jadi kalau kita mah kan selama customer nggak komplain, iya, aman harusnya. Aman kan? harusnya. Intinya mah seperti itulah. Iya. Ada lagi, Po? Kayaknya udah nih. Cukup untuk hari ini. Cukup untuk hari ini. Oke, mungkin nanti next kita baca-bacain lagi ya, Po. Oke, keluhan-keluhan dan pertanyaan teman-teman nih. Iya, Ya, betul. Jadi untuk hari ini itu aja. Semoga menjawab semua pertanyaan teman-teman tadi. Dan kalau mungkin ada yang salah atau kurang, teman-teman boleh tambahin di kolom komentar. Oke, jadi sekarang seperti biasa, Po, masukkan lagi untuk aplikator. Kita nggak bosan-bosan nih, Po. Kita push terus. Ya. Ya, walaupun nggak didengar, seenggaknya kali aja ada yang nonton gitu kan, tergugah hatinya. Nanti dari mulut ke mulut dengerin nyampe dah. Kita kan nggak tahu guys, namanya usaha. Jangan apa namanya negatif dulu, jangan apa sih namanya tuh, nggak bakal didengar nih. Pesimis Jadi kita harus optimis. Nah, kita juga di luar ini teman-teman, jadi kita juga tetap berusaha kayak Empo juga tetap berusaha guys. Jadi ada orang dalam dia. Bukan orang dalam. Jadi intinya kayak apa sih? Kan saya masuk komunitas di Jakarta. Kalau komunitas yang sudah terdaftar di dalam Shopee itu ada orang kantornya, jadi perwakilan. Betul. Nah, jadi karena itu kita bisa sampaikan langsung ke orang kantornya. Nah, jadi even nggak langsung juga sih terbahas dan tidak juga langsung terselesaikan. Intinya, tapi minimal langsung terus dicatat gitu. Betul, minimal udah masuk lah. Iya. Masuk antrian. Ya, betul. Jadi sampai saat ini apa yang paling banyak? Pilihan layanan tuh. Pilihan layanan. Shopee tolong diaplikasikan pilihan layanan Shopee food atau SPX atau same day. Pilih layanan lah intinya. Nah, emang itu adain. Banyak juga sih, karena kan karakter driver beda-beda. Terus juga kan sesuai kebutuhan motor juga, Po. Nggak semua motor enak. Iya. Motor bebek misalkan, buat narik someday, wadidaw guys. Ya kayak saya juga kan narik motor, pakai motor bebek kadang ya. Itu kalau someday barangnya ribet. Soalnya kita nggak punya dek depan kayak motor Matic gitu. Emang harus diadain sih. Itu jadi sesuai karakter driver masing-masing. Iya. Jadi pilih layanan. Terus ada juga yang minta orderan searah atau arah balik. Iya. Jadi arah balik tuh udah jam 9 malam atau jam 8 malam, apalagi untuk driver lady ya. Nah, jadi misalnya jam 7 masih ada di Tangerang, saya harus pulang ke Cilengsi. Ya minimal 1 atau 2 kali bisa untuk arah balik gitu. Ya walaupun nggak langsung sampai Cilengsi, seenggaknya. Ya alhamdulillah sih Tangerang, Cilengsi alhamdulillah. Cuman ya minimal Pondok Gede lah atau apalah gitu. Pokoknya ada layanan ke arah menuju rumah masing-masing. Tapi kalau malam kayaknya agak sulit juga, Po. SPX kan udah netes tuh kalau malam-malam tuh. Bukan netes ya? Pasti ada lah. Bukan netes nih. Netes. Tadi gue bacanya netes soalnya. Ya jadi apalagi, Po? Selain orderan searah, guys. Biasanya tuh apa ya? Kok gue tiba-tiba ngeblank ya? Oh iya, jadi nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan juga, cantumin aja di kolom komentar. Nanti kita saring dan kita lapor nih, ya. Jadi di luar ini juga kita juga berusaha, teman-teman. Ya doain aja lah, semoga didengar lah. Ini kan salah satu cara kita buat apa namanya meng-up keluhan-keluhan kita dan teman-teman semua nih, gitu. Karena kita di sini bukan ngarang, kita sesuai sama pengalaman. Betul, jadi sesuai pengalaman dari yang baru, dari yang lama, dari yang udah bertahun-tahun gitu. Apalagi nih, Po? Oh itu, someday barangnya jangan banyak-banyak. Jangan besar-besar. Tolong please, jangan besar-besar. Ya itu juga sih, tapi agak sulit juga, Po, kayaknya. Karena ya mohon maaf nih ya, saya harus ngomong nih. Karena banyak oknum seller juga yang memanipulasi berat, itu balik lagi. Terus volume. Ya susah lah kalau saya bingung aplikasi, saya bingung pada saat Shopee mengokekan seller yang dimensinya 1x1x1 cm, tapi beratnya 20 kilo. Nggak masuk itu apa logika. itu? Nggak masuk logika ya? Kan nggak masuk logika, harusnya mungkin ini Shopee kan bisa gitu nih.
ini apa ya gitu untuk jadi bahan pertimbangan gitu. Mungkin barangnya kecil, hanya yang banyak. Ya pokoknya itulah teman-teman, karena ya, dimensi balik barang. lagi ini balik lagi nih yang berperan nih ya, aplikasi sama seller nih sebenarnya. Tapi ya agak sulit karena pertama seller sendiri pengennya barang laku. Kedua aplikator ya sama, nggak jauh beda, pengennya jasa dia laku, intinya gitu. Tapi CS juga ada loh Mas. Apa tuh? Jadi gini kan, udah bener nih ditulis 20 kilo, tapi ada minimal pembelian atau maksimal pembelian kan dari aplikasi. Betul. CS-nya tuh ngechat seller. Oh minta turunin aja biar saya bisa beli 2 gitu. Nakal kamu. Nakal juga kan. Itu oknum CS nakal juga. Iya. Terus udah dua-duanya nakal, kita yang dinakalin drivernya. Jadi emang baik lagi driver yang kena imbasnya. Iya. Teman-teman. Jadi ya kita harus sekarang mah untuk sekarang bersabar aja. Bersabar dan tetap bersyukur. Tetap bersyukur aja berapapun yang kita dapat. Karena daripada kita mengeluh ujung-ujungnya kita nggak narik, itu kita malah ngerugiin kita sendiri, malah lebih rugi. Iya betul. Gitu teman-teman. Ya mau diapain juga, karena ini semua sistem yang ngatur, kita nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Ya ini caranya. Cuma tetap bersuara. Ya ini cara kita. Terus aja bersuara. Kita juga berdoa juga nih buat Empo juga nih. Semoga kan Empo punya backingan tuh, orangnya buset backingan. Jadi bisa main sampingan teman-teman. Ibarat kata mah bisa ngomong langsung lah gitu ya. Minimal bisa ngomong langsung. Betul. Nah nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, cantumin aja di kolom komentar. Nanti bakal kita bahas teman-teman ya. Untuk sekarang mungkin itu dulu, karena kita belum ada notif-notif penting lagi. Yang lainnya ya seperti biasa, mohon maaf sekali lagi ya untuk pihak aplikator, maaf banget, sungguh sangat kurang apa ya, jangan berfaedah lah, kayaknya agak ini kok agak ekstrim tuh bahasanya, mungkin kurang efektif lah. Jadi kalau kayak cuaca udah ada BMKG yang ngurusin, jadi nggak usah ngirim. Nggak usah ada notif cuaca gitu maksudnya. Iya, ya kan kita udah punya BMKG po. Gitu. Ya walaupun diingetin sih, jadi nggak harus buka aplikasi lain nih buat BM. Tapi seenggaknya ngasih yang efektif lah. Lebih bermanfaat untuk kita, untuk driver. Betul, untuk driver. Jadi kalau kayak cuaca, terus apalagi ya banyak lah pokoknya teman-teman tahu lah. Ya ngurang-ngurangin lah gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, ini bukannya ini kita justru untuk perkembangan Shopee yang lebih baik. Betul, jadi biar kita juga para driver ini kebantu gitu. Iya. Daripada ngirim seperti itu driver, kayaknya juga driver enggan deh baca. Jatuhnya nggak dibaca, lama-lama semua notif. Nah jadi itu iya bener juga. Jadi berpengaruh. Intinya nanti hal yang penting malah nggak kebaca. Iya. Karena udah keseringan dikasih notif. Paling ini gitu. Paling ini gitu biasa. Jatuhnya. Apaan sih nih? Iya. Jadi gitu ya untuk pihak aplikator dan seller juga mohon nih sekali lagi tolonglah jangan memanipulasi inilah. Terus juga kalau buat someday ada loh seller kok yang ngebatasin jam someday. Ada. Jam 4 dia udah closing. Ada. Nah itu jadi kadang ada juga someday malam. Aduh. Tolonglah, jadi apa ya, nggak ini rezeki nggak kemana kok, kan besok masih buka. Nah itu satu, terus juga nggak berkah, itu dah intinya. Oke, jadi itu aja Po. Udah. Apa ada tambahan buat pemain belakang? Apa tuh? THR driver ada nggak lebaran? Masya Allah. Kemarin udah dibahas tuh, nggak ada. Jadi nggak ada THR mah. Tapi berharapnya sih ya kemungkinan kan nggak tahu. Kalau ada banyak loh yang mau. Iya. Kata kasar gini lah, satu orang 50.000 udah seneng banget loh. Iya. Awal aja permulaan ya kan. Kalau berat ngasih 300.000, berat ngasih 200.000, gocap lah. Kalau nggak kasih voucher apa gitu kan. Kali seller mau ngasih voucher kita. Oh iya, kan? apa? Seller yang ngasih nih harusnya ya. Oh kerjasama tuh. Misalnya frozen food ya satu bungkus bakso. Oh itu kan udah lama-lama ngumpul tuh lumayan. Individu. Tapi bisa juga Po kolaborasi tuh aplikator sama seller ya. Seller iya. Tarikin aja yo buat ini nih bantu. Kita mah bukan pengen dibantu gitu, cuman ya seenggaknya adalah apresiasi. Pengen ngerasain juga dapat THR. Betul itu. Ada lagi orang belakang. Ntar ada yang ini.
udah ini banyak minta THR lagi gitu. Bersyukur lu. Ada tuh di komen. Ya, jadi mana po, biarin po. Susah ngadepin orang kayak gitu mah. Gimana ya? Bukan kita nggak bersyukur. Ya, kalian juga ngerasain. Ya masalahnya. Namanya berharap ya. Masalahnya gini po, gondok juga nih. Biarin aja lah orang kayak gitu mah teman-teman. Jadi ya kita mah selalu menyaring suatu hal yang positif gitu. Tapi bukan berarti kita juga nggak nerima komen negatif. Tapi bukan negatif juga sih. Sebenarnya komen-komen kayak gitu tuh buat ngebangun kita juga. Gitu, nggak salah juga. Bakal kita terima gitu. Ya sebisa mungkin untuk sekarang positif-positif aja lah po. Jadi buat biar mindset kita juga nggak ke distract nih. Iya betul. Gitu. Jadi kalau narik on beat, pikiran tenang, nyaman, wah. Di jalan aja udah ribet mikirin komen-komen yang negatif. Aduh, tolong. Ya sebenarnya sih bukan karena makasih bukan kita nggak nih. Terima kasih yang sudah malah pada kita komen-komen. makasih lah udah diingetin gitu. Ya sebagaimanapun manusia tempatnya salah. Itu udah pamit. Itu pokoknya. Ya intinya itu. Tadi baik lagi ya, kalau ada perkataan saya atau Mpok yang menyinggung pihak manapun atau teman-teman, mohon dimaafkan dan dimaklumi gitu. Jadi kita nggak bosan-bosan untuk minta maaf kok. Ya, siap. Karena kita nggak tahu perkataan kita yang mana yang bikin menyinggung teman-teman atau yang salah gitu ya. Sekali lagi mohon maaf. Dan kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahin di kolom komentar. Dan ya itu tadi Pok, manusia tempatnya salah. Tapi setidaknya kita sebagai manusia bisa ya berguna lah dan membantu orang yang sedang kesusahan atau yang membutuhkan. Kalau misalkan kita tidak bisa membantu atau kita tidak bisa berguna untuk orang lain, setidaknya kita jangan menyusahkan orang lain. Oke, jadi intinya itu. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di, ini kita bilangnya apa ya, Bu? Ngobrol-ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol. Ya, intinya itu. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Izinkan saya dan Polita pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.